Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hosia Rahmasari dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya berasal dari kelas PTIKC 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai transmisi data. Langsung saja kita masuk ke materi. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Sebelum menggunakan transmisi data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama konfigurasi titik ke titik atau point to point. Yang kedua, konfigurasi multi titik atau multi point. Selanjutnya yaitu jalur transmisi. Jalur transmisi adalah bagian suatu alat yang dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Jalur transmisi ini terbagi atas tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah kontak informasi yang terjadi antar suatu alat dengan satu alat lainnya. Multicast adalah proses komunikasi yang terjadi antara satu alat dengan alat lainnya, di mana masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Selanjutnya yaitu broadcast. Broadcast adalah proses pengiriman informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Alat yang menerima informasi tidak dapat memberikan respon balik terhadap sang pengirim tentang informasi yang diterimanya. Ada dua jenis sinyal dalam dunia teknologi, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan sinyal yang sifatnya seperti gelombang, selalu sambung menyambung dan tidak ada perubahan yang tiba-tiba di antara sinyal tersebut. Sinyal ini merupakan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah secara kontinus yang menjalar melalui suatu media dan tergantung pada spektrumnya. Penyalur data sering menggunakan sinyal ini. Sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Sistem komputer bekerja dengan sinyal ini. Materi selanjutnya yaitu media transmisi data. Media transmisi data adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengirim datanya. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada yang pertama jenis alat elektronika, yang kedua data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, yang ketiga tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan yang keempat ukuran data yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu media transmisi. Media transmisi terbagi atas dua, yaitu yang pertama guided transmission media atau media transmisi terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Twisted pair kabel atau kabel pasangan berpilih terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel UTP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Kabel selanjutnya yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Karena kemampuannya dalam
menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Selanjutnya, fiber optik kabel kaca atau serat optik adalah suatu saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Jenis media transmisi yang kedua yaitu Unguided Transmission Media. Unguided Transmission Media atau media transmisi tidak terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang, seperti gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi. Selanjutnya yaitu inframerah. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps dan penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Keuntungan inframerah seperti kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik, inframerah mudah dibuat dan murah, instalasi mudah dipindah-pindah, keamanan lebih tinggi dari gelombang radio. Sedangkan kelemahannya yaitu inframerah adalah jarak terbatas, tidak dapat menembus dinding, harus ada lintasan lurus dari pengirim dan penerima, tidak dapat digunakan di ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari. Gelombang selanjutnya yaitu satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Baik, itulah penyampaian materi mengenai transmisi data dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.